Halo guys, ketemu lagi bersama Hadi di Unbox Edik. Dan kali ini kita mau unboxing lagi sebuah smartwatch keluaran dari Amazfit, yaitu Amazfit GTS. Dan kalian udah bisa lihat di sini warnanya adalah rose gold. Dan oke, langsung kita bongkar dulu aja nih. Ini di sini ada nomor serinya, garansi oleh PT Harapan Karunia Makmur. Saya nggak tahu apakah itu kartu garansi resmi apa bukan. Tolong komentar aja di kolom komentar di bawah. Strapnya model kayak mirip-mirip Apple Watch gitu lah ya. Oke, kita pinggirin dulu aja strapnya. Untuk spesifikasinya, di sini ada AMOLED display, water resistant sampai 50 meter, built-in GPS, long battery life, multi-sport modes, and lightweight. Terus di bagian belakang di sini ada keterangannya Amazfit GTS, colornya adalah rose pink. Oke, ini juga kompatibel dengan Android minimal Android 5 ataupun iOS 10. Oke, kita langsung bongkar aja isi di dalam dusnya. Jadi kalau dilihat tampilan sekilasnya itu mirip-mirip kayak si Apple Watch. Karena layarnya juga udah AMOLED ya, jadi harusnya layarnya terang. Oke. Di sini ada kotaknya lagi, tulisan Amazfit. Kita langsung buka aja. Di sini langsung ada jamnya. Kita angkat dulu jamnya. Oke, dan di sini warnanya juga rose gold, tapi rose goldnya lebih kalem gitu ya, lebih berwarna muda gitu dibandingkan ini bener-bener pink banget. Di sini ada stikernya, kita cabut dulu stikernya. Oke. Terus kita pinggirin dulu jamnya. Kita buka di bagian dalamnya itu harusnya dia ada kabel charger. Di sini ada manual book, tebel ya manual booknya ya. Oke. Terus di sebelah satunya lagi kita dapat charging dock. Modelnya itu seperti ini charging docknya. Ini harusnya sih magnet ya. Jadi tinggal kita tempel doang, dia udah bisa nge-charge langsung ya. Oke. Magnetnya cukup kenceng ya. Kalian bisa lihat. Dia langsung nempel. Oke. Kita pinggirin dulu aja untuk dusnya. Sekarang kita ke bagian jamnya sambil saya nyalain dulu. Oke, ada langsung logo Amazfit-nya. Dan sambil menunggu loadingnya, saya akan membacakan beberapa spesifikasinya. Untuk Amazfit GTS ini, dia memiliki baterai 2200 mAh dengan modelnya adalah lithium polymer, dan dia bisa bertahan untuk 25 jam kalau kalian pakai untuk mode GPS, 14 hari kalau kalian pakai sensornya, dan yang terlama adalah bisa sampai 46 hari dalam mode standby. Dan ini bodinya sebagian besar plastik bercampur dengan aluminium dan beratnya cuma 24,5 gram. Ketebalannya cuma 9,4 mm dan dia juga terdapat berbagai sensor, mulai dari bio tracking, 6-axis accelerometer, 3-axis geomagnetic sensor air pressure, 3-axis geomagnetic sensor air pressure sensor. Oke. Ambient light brightness sensor, Bluetooth 5.0, dan juga dia punya NFC. Dan fitur trackingnya dia punya 12, mulai dari indoor run, outdoor run, jalan, sepeda, renang, hiking, treadmill, dan lain-lain.
Oke, dan kacanya sendiri di bagian depannya ini sudah dilapisi oleh Gorilla Glass 3. Jadi harusnya udah cukup aman lah ya. Terus kita coba buka dulu untuk strapnya biar kita bisa lihat bagian belakangnya. Di sini terdapat strap berukuran kalau nggak salah sih 20 mm ya. Terus di sini juga terdapat sensor untuk trackingnya dan untuk magnetik untuk ngechargingnya. Dan untuk strapnya sendiri sih cukup enak ya, halus dan lentur. Kalau yang ini ya mirip-mirip lah, tapi yang ini lebih lentur banget, masih lebih enakan. Yang ini lebih berasa lebih tebel dan berasa lebih apa ya, lebih mahal mungkin ya, lebih nyaman dipakainya harusnya. Dan kita mau setting-setting, kita download aplikasinya Amazfit. Oke, sekarang kita udah masuk ke dalam aplikasinya. Sekarang saatnya kita pairing watch-nya. Sini kita pilih watch. Lalu di sini ada berbagai jenis untuk Amazfit-nya. Kita pilih Amazfit GTS. Kita turn on Bluetooth-nya. Oke, kita scan. Oke, sambil menunggu proses pairing selesai, di sini ada Amazfit Bip. Kalian bisa lihat. Ini saya buka dulu untuk bagian case-nya supaya lebih jelas untuk ukurannya. Jadi untuk ukurannya sendiri sebenarnya mirip ya. Ukurannya mirip banget sih sebenarnya. Sedikit lebih lebar untuk si GTS ya. Dan untuk ketebalannya sendiri sih masih mirip-mirip ya, nggak beda jauh sih. Cuma yang membedakannya udah pasti layarnya ya, karena ini layarnya masih pakai apa namanya, layar ink paper ya kalau nggak salah. Dan ini udah pakai AMOLED, jadi layar lebih jelas. Untuk si Bip ya layarnya emang kurang kelihatan jelas banget sih. Oke, jadi ini udah terpairing. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Amazfit GTS. Kita coba terangin bagian layarnya. Jadi dia untuk di swipe up dari atas, dia ada quick menu lah ya. Di sini brightness-nya masih auto, kita pakai manual dulu. Jadi ini layarnya kalian bisa lihat cukup terang, dan saya coba mau bandingkan dengan layar dari Galaxy Watch. Ini juga saya coba untuk terangin dulu brightness-nya. Oke. Jadi kalian bisa lihat sebenarnya layarnya sama-sama bagus ya, dan cukup terang, tapi harganya bedanya cukup lumayan jauh. Ini ada di 1 jutaan dan ini ada di 4 jutaan. Oke, menurut saya layarnya cukup berkualitas banget lah, udah setara dengan Galaxy Watch. Oke, kita singkirkan dulu untuk Galaxy Watch-nya. Kita ke jam ya. Oke, nampaknya kita harus menunggu update dulu, dan saya akan kembali setelah update ini selesai. A few moments later. Oke, sekarang kita udah selesai untuk setting-setting untuk di aplikasi dari si Amazfit. Dan untuk aplikasinya sendiri sebenarnya mirip-mirip dengan aplikasi kalau kalian pakai Amazfit yang lain, sama aja. Dan di sini yang kita mau lihat adalah di watch face settingnya ya. Jadi di sini ada watch face bawaan dan cukup banyak untuk watch face bawaannya. Dan di sini juga ada menu custom. Kalian bisa mengcustom watch face dengan mengganti background yang ada. Kalian bisa ganti dengan background apapun, bisa ambil foto langsung ataupun kalian bisa ambil dari galeri ya. Oke, sisanya mirip-mirip dengan aplikasi Amazfit yang mungkin kalian pakai untuk jam lain lah ya. Dan sekarang kita mau ngecekin
untuk jamnya. Oke, jadi sebenarnya yang unik jamnya selain layar AMOLED, dia juga punya always on display. Ini kita setting dulu ya untuk 15 second. Jadi dia punya always on display yang kalian bisa pilih, bisa atur kalian mau untuk pointer atau analog ataupun digital. Sekarang kita coba yang digital. Jadi kalau kita matikan, dia muncul digital watch face ya. Cuma mungkin nggak gitu kelihatan karena dia cahayanya agak redup, nggak gitu kelihatan. Tapi dia punya always on display yang pasti. Di sini menunya bisa juga kita ganti dengan pointer dial atau yang analog. Sayangnya sekali lagi saat always on-nya nyala, posisi brightness-nya tuh bener-bener yang terendah, jadi mungkin nggak kelihatan lah. Jadi dia punya dua opsi untuk always on-nya, dan menurut saya itu cukup plus dari watch face ini. Dan kita lihat untuk menu-menunya di sini cukup banyak. Ada status, heart rate, PAI, saya nggak tahu ini PAI apa. Ada workout, kita buka workout-nya. Di sini ada outdoor running, walking, outdoor cycling, treadmill, indoor cycling, bisa swimming, bisa dipakai untuk berenang, pool swimming, elliptical trainer, climbing, trail running, skiing, dan freestyle. Jadi menurut saya cukup lengkap untuk workoutnya. Di sini juga ada activities, weather, musik, notification. Di sini juga ada alarm, more, ada kompas. Oke, jadi menunya cukup banyak. Kalau kita swipe dari kanan, dia di sini ada status, dan ini harusnya ini bisa diatur, kita bisa ganti-ganti di aplikasinya ya. Kalau dari kiri sama, kalau dari bawah dia menu, kalau dari atas quick setting ya. Oke, impresi pertama menurut saya jam ini cukup oke ya. Terutama dari segi layarnya yang cukup lebar, dan sekilas memang bentuknya mirip banget dengan Apple Watch, dan kualitas layarnya yang AMOLED ini menurut saya setara banget dengan si Galaxy Watch, dan mungkin harusnya setara juga dengan Apple Watch ya. Dan yang terpenting adalah dia udah punya always on display yang cukup membantu, dan baterainya cukup awet kalau dibandingkan dengan Galaxy Watch yang mungkin cuma bisa bertahan paling lama sekitar 5 hari. Ini jauh lebih lama, bisa sampai seminggu lebih lah harusnya. Dan paling kalau sekilas kekurangannya menurut saya adalah dia saat kita swipe seperti ini ya, itu seperti agak ngedelay sedikit gitu ya, jadi kurang smooth. Mungkin kalau main game bisa seperti drop FPS ya, tapi sebenarnya nggak terlalu masalah sih, yang penting masih bisa lancar. Cuma dia memang kayaknya tuh FPS-nya itu seperti drop lah kalau kita main game. Selebihnya sih menurut saya oke banget lah untuk jam ini, worth it banget. Apalagi kalau kalian pakai memang untuk untuk workout doang. Ya ini ya cukup recommended banget lah. Dan kalau kalian pakai untuk fungsi-fungsi utamanya banget dari sebuah smartwatch, ini ada banget di sini, karena di sini bisa tracking, activity tracking, sport tracking, terus juga bisa notification, dan yang paling penting juga bisa ngasih lihat tampilan jamnya dengan sangat jelas. Dan kalian bisa ganti watch face-nya dengan tap aja di sini tanpa perlu pakai aplikasi ya. Jadi kalian bisa ganti di sini, dan ya cukup simple, dan watch face bawaannya pun cukup banyak dan cukup menarik. Oke, kira-kira segitu dulu aja untuk unboxing dan first impression dari Amazfit GTS. Gimana menurut kalian? Apakah Amazfit GTS ini cukup recommended untuk menggantikan Apple Watch? Ya dari segi harganya lah ya. Oh ya, satu lagi, smartwatch ini juga belum bisa terima telepon langsung dari smartwatch-nya ya. Nggak kayak si Galaxy Watch yang bisa terima telepon langsung. Tapi menurut saya sih nggak terlalu banyak berguna lah untuk
terima telepon. Karena dari pemakaian saya pribadi sih, saya juga paling hanya 1 atau 2 kali pemakaian untuk nerima telepon dari smartwatch. Oke, segitu dulu aja untuk unboxing dan first impression untuk Amazfit GTS. Jadi gimana menurut kalian? Apakah worth it untuk dibeli Amazfit GTS ini? Silakan langsung tulis aja di kolom komentar di bawah, ataupun ada tips atau ada saran untuk si Amazfit GTS ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Unbox Edik, like dan share video ini kalau kamu suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.